Good news Indonesia, stok beras kita sekarang berada di titik tertinggi sepanjang masa. Teman-teman tahu ya, sejak Bulog berdiri tahun 1969, baru hari ini sepanjang sejarah kita punya cadangan beras di gudangnya Bulog itu sampai 4,2 juta ton. Gila, banyak banget nih guys. Ini betul-betul kabar yang membahagiakan ya kalau lu nggak ngerti bisnis. Tetapi kalau lu mengerti bisnis, ini adalah kabar buruk. Kok bisa sih stok beras Indonesia berada di titik tertinggi sepanjang masa tapi kata Benix ini kabar buruk? Makanya lu jangan skip video ini karena jangan-jangan Menteri Amran lagi dijebak guys. So tunggu apa lagi? Let's check this out. So teman-teman, ini berita resmi ya dari Bulog bahwa per 1 Juli 2025, jadi ini fresh from the oven, per 1 Juli ini itu cadangan beras kita berada di titik tertinggi sepanjang masa 4,2 juta ton. Gila, ngabisinnya capek tuh guys. So karena ini wajar aja kalau lu lihat per year to year ya, stok beras kita, produksi beras kita, data dari BPS itu menunjukkan memang sepanjang tahun 2023, 2024, 2025 kita itu grow terus. Jadi berulang kali bulan Januari produksi beras kita itu lebih dari 1 juta ton. Februari 2 juta ton. Padahal di tahun yang sama di tahun 2024 kita cuma produksi 1 juta ton. Jadi growing terus sampai di bulan Maret tertinggi itu 5,2 juta ton. Jadi teman-teman bisa lihat dari bulan Januari sampai bulan Maret produksi beras kita berada di tingkat tertinggi. Memang ada titik-titik di mana kita drop. Contoh di April dan di Maret kita itu ada drop. Tetapi kemudian di bulan Mei, Juni, Juli dan diperkirakan sampai Agustus kita akan kembali ke zona hijau alias tetap growing. So jangan heran kalau cadangan beras nasional kita meningkat, bukannya menurun. Nah kenapa ini semua bisa terjadi? Tentu ini terjadi berkat upaya Menteri Pertanian kita ya, Menteri favorit kita semua yang bisa membuat kita tetap hidup sampai detik ini. Si Amran ini ternyata kerjanya bener ya. Akhirnya ya ada juga ya menterinya Prabowo yang bisa kerja. Ya salah satunya Menteri Pertanian kita. Syukur sekali. Dan teman-teman tahu stok beras kita bisa sampai tembus 4 juta ton. Ya memang artinya kita sudah sampai ke level swasembada pangan. Makanya jangan heran kalau Indonesia pun sudah berpikir untuk mengekspor berasnya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa benar ya, swasembada pangan yang dijanjikan ya di kampanyenya Prabowo itu bukan omon-omon guys, itu bukan janji, tapi hari ini memang resmi jadi kenyataan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, swasembada pangan itu kemampuan ya sebuah negara untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan penduduknya dari hasil produksi dalam negeri. Jadi nggak bergantung pada pasokan luar negeri alias impor. Nah konsep ini bukan cuma bicara soal ketersediaan, tetapi juga mencakup aspek keterjangkauan, keamanan, dan keberlanjutan. Nah ini udah sesuai nih dengan programnya Presiden Prabowo supaya Indonesia bisa mencapai swasembada pangan sebagai prioritas nasional kita nih untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Nah ini jujur ya, menurut gue ini harus kita apresiasi. Lu tau lah kalau di channel Benix ini kalau benar kita bilang benar, kalau salah kita bilang salah. Nggak ada yang abu-abu. Di sini gue salut dari sisi swasembada pangannya. Kenapa guys? Karena teman-teman tahu ya, Indonesia terakhir berhasil mencapai titik swasembada pangan, swasembada beras, itu cuma bisa di eranya Pak Harto, itu tahun 1984, itu gila banget. Udah lebih dari 40 tahun lalu guys, kita itu berhasil swasembada beras. Artinya kita bisa memenuhi kebutuhan dari hasil petani kita sendiri tanpa perlu impor loh, hebat. Di era Pak Harto, terakhir tuh tahun 84, selepas tahun 84 kita rajanya impor. Semua yang lu makan itu barang impor. Mulai dari tahu, tempe sampai berasnya itu impor. So memang menyakitkan sekali. Tetapi syukur banget ya. Sekarang kita udah bisa panen raya. Kita sudah bisa makan beras dari hasil jeripaya ya petani kita sendiri. Dan ini penting guys, karena lu tahu ya tahun 84 itu ya Pak Harto cukup tertolong. Indonesia bisa swasembada beras, dia waktu itu produksi 27 juta ton guys. Padahal perut rakyat Indonesia yang harus dikasih makan waktu itu 170 juta. Hari ini penduduk Indonesia hampir 300 juta. Lu bayangin hari ini penduduk kita 280 juta mulut yang harus dikasih makan. Udah naik 100 juta dibanding eranya Pak Harto. So di tahun 2025 kita itu harus punya beras produksinya minimal 34 juta buat kasih makan mulut rakyat Indonesia. Artinya tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo jauh lebih sulit dibandingkan Presiden Soeharto. Karena penduduk Indonesia udah beranak 100 juta lebih. Zaman dulu cuma 170 juta yang dikasih makan, hari ini nambah 110 juta. Udah jadi 280 juta penduduk. So suka gak suka kita harus akui
swasembada pangan berhasil, resmi janji kampanyenya Prabowo berhasil dia capai. Tapi guys, ini cuma satu dari sekian banyak permasalahan. Ingat tadi swasembada pangan itu bukan cuma bicara soal ketersediaan, bukan cuma bicara soal panennya melimpah ruah, no. Tapi juga keterjangkauan. Hei, maksudnya apa Pak? Percuma lu swasembada pangan tapi rakyat tidak bisa beli pangannya. Kenapa nggak bisa? Karena makin mahal. Dan ini udah gue ingatkan dari jauh-jauh hari. Hei teman-teman, Indonesia sebentar lagi swasembada pangan. Bener. Tapi hati-hati. Yang gue lihat harga beras justru makin naik. Ini udah pernah gue kasih tahu dari jauh-jauh hari. Kenapa ini bisa terjadi? Karena faktanya ya stok beras kita memang berlimpah. Tapi ternyata harga beras juga naik. Kok bisa ya guys? Karena kan hukum supply and demand udah bilang kalau supply-nya melimpah ruah, sementara demand-nya ya tetap, harusnya kan harga itu turun loh. Karena banjir, oversupply. Ini sebuah anomali. Dan ini udah bisa diprediksi dari jauh-jauh hari sebetulnya. Tapi sebelum kita bahas lebih detail lagi, sebenarnya pemerintah udah paham belum sih terkait anomali ini? Coba kita saksikan videonya Amran yang satu ini. Kami sampaikan harga di tingkat penggilingan bulan lalu itu turun, tetapi di konsumen naik. Nah ini ada anomali. Ini anomali ini kita cek bersama. Nah teman-teman di situ bisa lihat ya, si Menteri Pertanian kita memang bilang biasanya kan kalau produksi beras turun harga beras naik. Kok ini aneh, produksi beras naik tertinggi sepanjang sejarah, harga berasnya bukannya turun malah ikut naik. Ini udah gue bilang dari jauh-jauh hari. Ini sudah jelas bukan karena soal mafia-mafia, no bro, ini adalah bisnis logistik, ini soal supply chain. Teman-teman tahu hari ini banyak petani itu yang happy, mereka jadi kaya raya. Kenapa? Karena yang udah-udah harga gabah bertahun-tahun yang lalu itu rendah, diinjek-injek petani kita mati. Harga gabah paling cuma 2.000 sampai 3.000-an per kilo. Hari ini di banyak titik harga gabah itu sudah di atas 6.000 rupiah per kilo. Bahkan gua tahu di beberapa daerah harga gabah itu sampai 6.500, bahkan ada yang 7.000 rupiah per kilo. Kok bisa? Ya simple aja, bisa aja. Karena sekarang pembeli besarnya itu adalah Bulog. Jadi Bulog sekarang punya nyali untuk belanja beras di harga mahal, di harga tinggi. Karena ini sesuai dengan cita-cita Prabowo. Prabowo pengen lihat petani itu sejahtera. Terjadi nggak? Terjadi. Hari ini ya petani yang sukses nanem, ya mereka bisa dapat untung yang sangat besar. Karena sekarang harga gabah itu udah lebih dari 6.000-an rupiah per kilo. Jadi Bulog itu belanja masif di rakyat, belanja beras dalam jumlah besar dan di harga tinggi. Hebat ini. So dari sini kita bisa lihat bahwa yang dibilang sama Prabowo ada benernya juga. Dia pernah berkata bahwa dia siap mengeluarkan peraturan pemerintah karena ini masalah kebangsaan. Pengusaha harus untung tapi tidak boleh seenaknya. Semua pihak harus menang. Mulai dari produsen, petani, pengusaha hingga konsumen. Makanya teman-teman jangan kaget, gara-gara presiden kita yang baru ini ya banyak petani yang sukses besar, makin semangat nanam padi supaya ya gabahnya nanti bisa dibeli harga tinggi sama Bulog. Jadi kenyataan ya. Jadi dari sini lu bisa lihat ya banyak petani memang senang karena ya real ini kebijakan nyata peraturan pemerintah supaya Bulog itu dipaksa beli beras dengan harga tinggi dari petani yang mengakibatkan ya stok beras kita tambah tinggi, banyak orang berbondong-bondong jual hasil taninya ke Bulog, ya akibatnya Bulog juga bingung guys. Kenapa bingung? Ya gini aja guys, normal aja. Kenapa Bulog bingung? Bulog itu punya skill yang udah selama bertahun-tahun. Skill dia apa sih? Skill dia itu cuma belanja. Skill dia itu impor, bahkan impor beras dari luar negeri. Punya skill seperti itu. Terus mendadak tiba-tiba panen raya di mana-mana. Mendadak tiba-tiba dibuka lahan jutaan hektar buat nanam padi. Sekarang mereka wajib beli di harga tinggi. So sekarang posisinya apa? Lebih cuan dibandingkan lu investasi. Sekarang lebih cuan lu bisnis gudang karena Bulog udah pasti kerepotan nampung itu punya beras ke gudang-gudangnya Bulog. Jadi teman-teman gue yakin banyak di daerah yang cuan gede dari sewakan gudangnya ini ke Bulog. Oke. Terus gimana Pak? Apa yang jadi bahaya? Kok harga beras itu naik? Teman-teman logikanya begini ya, mendadak terjadi oversupply, mendadak panen raya di mana-mana, mendadak gudang itu penuh semuanya. Bahkan ada 1,7 juta ton yang masih sisa beras menumpuk. Gimana ini kalau seandainya Bulog tidak bisa salurkan? Menurut lu Bulog bisa nggak? Menurut gua tidak. Ingat, ini lembaga bertahun-tahun ahlinya apa? Beli barang impor, belanja. Satu hal yang dilupakan oleh Prabowo dan Menteri Pertanian Amran, by the way ini bukan salahnya si Amran, kalau seandainya Bulog tidak bisa salurkan itu karena ini adalah skill dagang. Teman-teman tahu yang punya skill buat distribusi beras, logistik beras, menjual beras di tingkat retail yang ada di ganggang, di jalan, di Indomaret, di Carrefour, di Giant dan lain sebagainya.
Yang punya skill itu siapa? Apakah Bulog? Tidak. Yang punya skill itu adalah swasta. Mereka yang sudah bertahun-tahun membina hubungan baik dengan warung-warung Madura, dengan warung-warung pinggir jalan, di perumahan, di ganggang untuk mendistribusikan beras itu dari hulu sampai hilir. Nah, sekarang masalahnya swasta dapat barang nggak? Enggak. Karena tadi lu udah denger, petani bahagia. Petani bahagia artinya konsumen bahagia atau tidak? Ya tidak. Karena artinya petani jual barang dengan harga mahal. Petani bahagia. Kalau petani jual dengan harga mahal, logikanya konsumen akan beli beras di harga murah atau di harga mahal. Logika berpikir itu lu udah tahu. Berarti konsumen harus siap harganya juga dia beli dengan harga mahal. Selama ini teman-teman bisa menikmati harga beras murah karena apa? Petani Indonesia diinjak-injak. Petani di Indonesia dipaksa jual barang ke harga murah, ke tengkulak. Itu realitanya. Jadi sekarang ketika harga tinggi di tingkat petani, konsumen beli di harga tinggi masih mau atau enggak? Ya ternyata kaget juga konsumen. Tapi kenapa bisa begitu guys? Ketika stok beras kita meningkat, konsumen justru menjerit. Simple aja, karena ketika Bulog mengumpulkan barang dalam jumlah besar, masif di harga tinggi, swasta kehilangan supplier. Tidak ada lagi petani yang mau jual beras mereka ke pengusaha beras swasta. Ya pengusaha beras swasta nggak bisa ngelawan lah. Ini negara yang dilawan duitnya unlimited, tinggal print. Pengusaha swasta disuruh beli harga geba di harga tinggi, mau nggak? Ya nggak mau. Terus sekarang akibatnya semua barang-barang dari kebun, dari sawah perginya kemana? Ke gudang-gudang Bulog. Dan Bulog wajib beli. Dan Bulog bingung jualnya gimana ini barang. Dia nggak punya koneksi bro sampai ke warung-warung di pinggir jalan, nggak ada. Sampai ke ganggang nggak ada. Dan ini berbahaya karena memang Hai, gue Benix, the CEO of Benix Investor Group. Dengan lu bergabung bersama Benix Investor Group, lu bakal dapat ilmu investasi saham selama 1 tahun penuh. Dan bukan cuma itu, lu bakalan dapat strategi rahasia cuannya Benix ratusan bahkan ribuan persen cuma dari saham. Di Benix Investor Group, lu bakal dapat begitu banyak pelajaran investasi selama 1 tahun ke depan guys. Mulai dari sharing saham yang bagus bareng Benix setiap bulannya. Kita juga bakal update portofolio Benix. Dan kita juga akan membedah laporan keuangan setiap bulannya. Yang paling seru, kita juga bakal mengunjungi nih emiten-emiten yang ada di ISG. Supaya lu bisa ngecek langsung ini saham perusahaan bagus, perusahaan bodong, atau perusahaan sampah. Kalau gue sih jelas, gue nggak mau beli saham-saham perusahaan sampah. Nah kalau lu gimana? Lu udah yakin portofolio saham lu udah bersih dari saham-saham perusahaan sampah ini? Kalau belum, mendingan lu segera sapu bersih deh kayak si Nem ini. Tahun lalu, gue dan teman-teman di komunitas saham Benix aja udah cuan ratusan persen nih guys. Ini dari saham ANJT, bisnisnya simple banget. Cuma jualan minyak goreng kelapa sawit. Lu juga pakai di rumah lu, ya kan Nem? Iya bang, ini juga yang pakai. Stop. Ini mah saham gorengan, bahaya guys, kolesterolnya tinggi. Lo masih suka buang-buang duit beli saham gorengan hasil rekomendasi grup saham bodong di sebelah yang hobinya jualan candlestick? Goblok, berhenti bro, itu sih bukan investasi, itu judi. Dan kalau lu masih belum join sekarang juga guys, lu itu udah rugi banget. Soalnya tahun ini aja kita udah cuan 50% lebih loh dari saham parkiran mobil yang namanya IPCC. Jadi buat apa lagi lo ragu bergabung di komunitas saham Benix Investor Group? Soalnya guys, tahun ini aja kita udah punya list saham-saham yang berpotensi memperkaya kita semua. So, tunggu apa lagi guys? Kalau lo mau cuan, segera daftarkan dirimu di komunitas saham Benix Investor Group sekarang juga. Dan ini berbahaya karena memang suka nggak suka harus diakui ya swasta yang membangun jalur distribusi hulu hilir beras kita. Hampir 80% loh supply chain beras itu dikuasai oleh swasta. Ini kabar baik atau kabar buruk?
Ya bisa tergantung perspektif lu melihat dari mana. Tetapi di sini kita bisa lihat negara tidak punya peran. Negara lalai dan gagal mengambil peran di supply chain bisnis beras. Sehingga ketika kemudian negara sudah berhasil menguasai hulu, sudah berhasil panen raya, sudah berhasil distribusi pupuk, sudah berhasil beli berasnya. Ternyata ketika soal penyaluran negara zonk. Sekarang pertanyaan saya, kenapa dikatakan hari ini stok di Cipinang kurang dan harga naik? Aku buka datanya lagi 3 tahun. Ternyata ada yang Anda kejar nanti, kejar sampai sana, termasuk Satgas Pangan ada. Ini harus luruskan. Jangan seenaknya kita menyampaikan ini bisa sebagai sabotase pemerintah. Dan lu harus siap-siap. Negara harus siap-siap. Kalau negara masih gagal paham tentang logika bisnis beras ini, teman-teman akan saksikan Indonesia berhasil swasembada pangan tapi nasibnya tragis. Harga berasnya naik dan akan makin banyak beras yang dibuang. Kenapa? Karena beras ya cuma bisa lu stok sampai 6 bulan lah. Habis itu kadaluarsa. Harus lu buang. Jadi tidak layak makan. Beras itu normalnya lu skip ya 6 bulan lah. Paling parah 1 tahun lah. Habis itu kalau lu keep terus apa? Ada hama, ada jamur, ada beras, ada kutu. Dan tidak semua gudang Bulog itu layak. Ingat ya, ini masif loh tiba-tiba panen raya di mana-mana. Lu kira semua gudang yang dipakai mereka itu dan mereka terpaksa sewa itu sudah layak buat nyimpen beras? Gue yakin banyak gudang Bulog itu yang tidak layak. Gue yakin banyak gudang Bulog itu dimakan hama, diserang tikus, diserang jamur. Artinya teman-teman, ini lu harus lihat. Di sini negara harus siap-siap rugi bandar nih. Udah beli beras di harga mahal dari petani, disimpan di gudang, rusak di gudang karena tidak bisa jual ke rakyat. Kenapa hilang? Ya karena ada missing link. Negara selama ini kehilangan skill distribusi ke retail. Yang punya skill ini adalah swasta. Dan swasta sekarang ditinggalkan. Dan mereka yang punya koneksi itu. So teman-teman jangan heran, beras harganya gua jamin ya, lu bisa saksikan harganya akan makin naik tinggi. Karena stoknya tipis, karena swasta tidak punya barang. Swasta tidak ada barang untuk dia distribusikan ke retailernya mereka. So dengan alur berpikir ini teman-teman harus lihat Indonesia di tengah swasembada pangan akan mati di lumbung padinya sendiri. Ini ngeri banget dan ini jujur aja ini bukan salahnya si Amran lah. Amran kan tugasnya macul tanah keluar padi. Ya dia berhasil di situ iya. Masalah berhasil distribusi atau enggak ini kan urusannya Kementerian Perdagangan. Kemana nih Kementerian Perdagangan? Ngerti gak nih soal bisnis beras nih? Atau jangan-jangan ini bukan salah Kementerian Perdagangan guys. Karena kan kita jujur aja lah Bulog ini itu kan antar Kementerian BUMN. Jangan-jangan yang salah itu Kementerian BUMN. Waduh ini Presiden Prabowo tolong lah lu pikirkan lebih dalam lagi. Ternyata urusan beras ini bukan cuma masalah di hulu. Ternyata masalah distribusi, masalah penjualan, masalah logistik. Bulog ini kagak paham dan data menunjukkan ini komisioner KPPU sendiri yang bilang kebutuhan beras nasional itu 2,5 juta ton per bulan. Nah dari jumlah tersebut Bulog hanya memiliki market share yang kecil di pasar beras. Kenapa bisa? Karena posisi Bulog saat ini mereka hanya menguasai 20% sampai 25% pangsa pasar beras di Indonesia. Sisanya ya dikuasai oleh pengusaha swasta. Jadi sebenarnya di sini kita bisa bilang Indonesia hebat berhasil swasembada pangan tetapi Indonesia gagal mendistribusikan beras itu ke mulut rakyatnya sendiri. Karena ternyata badan urusan logistik BUMN kita tidak paham soal itu. Tidak punya skill di sana. Terus gimana kalau ini dibiarkan berlanjut-lanjut? Keberhasilan Amran bakal hanyut terbawa sungai karena gagal harga beras naik. Udah pasti ujung-ujung yang disalahin Menteri Pertanian nih kalau harga beras naik. Padahal bukan di dia ya. Ya sedih banget ini. Padahal logika berpikir ini harusnya sudah dipikirkan jauh hari sebelum kita mulai macul-macul buka lahan jutaan hektar. Harusnya udah dipikirin soal supply chain hulu hilir bisnis beras ini seperti apa. Nah sekarang karena swasta makin ditinggalkan dan Bulog yang dipaksa untuk belanja terus di harga tinggi, solusinya apa? Mungkin dari teman-teman ada yang bilang, masa sih Bulog separah itu? Nggak mungkin lah Bulog stoknya banyak kok nggak bisa distribusi. Simpel aja. Teman-teman yang penonton layar Benix sampai hari ini lu udah tahu tadi Bulog punya stok lebih dari 4 juta ton. Jujur, di antara lu semua, siapa sih yang pernah beli berasnya Bulog kalau lu pergi ke Alfamart, lu pergi ke Indomaret, lu pergi ke toko-toko retail, ada GS Korea yang kemarin nyungsep, ada Giant, ada Carrefour, atau toko-toko yang ada di pinggir jalan lah. Sejujurnya, pernah nggak lu menemukan beras Bulog di situ? Gua yakin tidak pernah.
Yakin gue, sedemikian sulitnya, sedemikian langkanya beras Bulog ini, bahkan lebih mungkin lu ketemu dinosaurus kali. Karena ya mereka gak punya skill untuk distribusi itu ke kalian. Nah ini miris sih. Kalau seandainya kita tidak bisa berhasil menuntaskan permasalahan logistik beras ini. Udah banyak yang bilang dari berbulan-bulan lalu, Bang harus hati-hati nih. Harga beras terus melonjak. Tidak ada pemberitaannya di media. Sekarang Bulog sedang gencar meresap beras petani. Tetapi mereka tidak sadar. Beras yang beredar di masyarakat itu beras swasta. Mereka menyerap beras petani sehingga swasta tidak kebagian belanja. Akibatnya harga beras sedang beranjak naik terus. Karena persediaan swasta semakin menipis. Coba Abang Benix investigasi. Saya tahu karena saya pedagang di pasar induk beras Cipinang sejak tahun 90-an. Waduh, udah profesional nih. Saya suka melihat video abang yang suka ngomong belak-belakan. Entah apa itu yang dilakukan BPS selama ini. Wah, dikit-dikit lu bawa BPS nih. BPS lagi. Ada lagi nih dari Abisali. Produksi beras tidak naik. Hanya berpindah stoknya dari pasar dan gudang pedagang maksudnya swasta ke gudangnya Bulog. Stok di pasar justru kurang sehingga harganya naik. Stok melimpah di gudang Bulog ini menjadi klaim kenaikan produksi dan keberhasilan Mentan. Oh, jadi maksudnya si Abisal ini cuma geser stok aja, sebenarnya produksi kita nggak naik. Menarik nih. Jadi Mentan bisa klaim berhasil, klaim stok beras setinggi sepanjang masa, padahal itu cuma geser stok beras dari pasar ke gudang. Enggak sih, memang gue lihat di sawah ya banyak orang yang cuan gede. Karena memang Bulog realitanya belanja sampai ke bawah, belanja sampai ke petani, beli di harga tinggi. Dan memang banyak petani yang sukses besar di sektor beras ini. Ini fakta, jadi bukan cuma geser stok doang. Lalu ada Saskia Ahmadina. Gabah dibeli oleh Bulog, keluar dari Bulog jadi beras, harganya naik. Daripada dibeli waktu sama pabrik swasta, harusnya kan turun harga beras karena pemerintah yang beli gabah. Lucu memang negeri Konoha ini terlalu banyak pemimpin yang omon-omon saja di media bagus, di pengecer mahal. Nah ini gue bilang ya sama Presiden Prabowo, hebat, swasembada pangan hebat. Tapi ternyata masih banyak nih ajudannya, pembantunya Prabowo yang gak ada otak sehingga gak bisa membantu mikirin gimana menyalurkan beras dari gudang itu ke rakyat Indonesia. Bodoh memang. Oke, dan di sini juga banyak lagi yang komen pemerintah telat, beras sudah diborong Bulog, swasta kalah bertarung dengan Bulog dalam membeli barang dari petani dan sebagainya. Mengecewakan. Oke lah, ini terlalu banyak komentar-komentarnya. Tapi gue mau kasih komentar begini. Teman-teman harus tahu ya, bisnis beras itu sebetulnya simple sih. Di sini kan ada yang komen, oke kalau gitu beras Bulog aja yang dijual ke pengusaha swasta. Nggak semudah itu Ferguson. Lu udah lihat ya, Bulog itu belanja beras di harga tinggi. Terus kemudian kalau dia jual beras itu di harga rendah, artinya dia rugi, itu bisa jadi ada kerugian negara. Dipertanyakan dong, BUMN kan tujuannya profit. Kalau BUMN rugi terus, jangan-jangan ada korupsi. So ini dilematis juga situasi ini juga buat Bulog. Bulog memang udah dikasih mandat nih buat beli gabah di harga tinggi. Petani happy. Kenapa lu harus pikir Bulog itu bodoh banget soal penyalurannya? Ya memang mungkin dia gak ngerti koneksinya, dia gak punya networknya, dia gak punya supply chainnya, itu betul. Tapi di sisi lain lu juga harus tahu, kalau Bulog jual di harga rendah, padahal dia beli dari petani di harga tinggi, dia bisa diperiksa sama Jaksa Agung, dia bisa diperiksa sama KPK, dia bisa diperiksa sama BPK. Kok lu bisnis gak pakai otak sih, beli di harga tinggi jual di harga rendah, kan bodoh namanya. Betul gak? Iya betul, kalau lu pikir pakai logika itu. Gak bisa juga Bulog ini semena-mena jual di harga murah. Akibatnya kalau lu jadi pejabat Bulog, ya oh udah gua kan punya mandat buat beli di harga tinggi, tapi mandat jual di harga rugi. Ada gitu. Enggak guys. Jadi di sini memang lu jangan heran kalau harga beras akan makin terus melonjak tinggi. Karena buat di tingkat pengusaha ya, beras yang lu makan biasanya kan beras medium. Kalau belanja beras itu pakai harga gabahnya 6.500 supaya bisa kompetisi sama Bulog. Sementara ongkos produksi aja udah sekitar 6.500 guys. Karena beras itu gini ya, ketika lu panen padi itu kan gak langsung keluar beras ya. Padinya dia jemur dulu, dia keringin dulu. Makanya ada GKG, gabah kering giling, ada gabah kering basah. Nanti gabahnya itu baru dibawa ke tempat pemrosesan, dikilang-kilang, dia diproses. Jadi beras, berasnya kemudian digosok biar licin, biar mulus. Itu jadi ada begitu banyak bisnis proses sehingga padi berubah jadi beras yang siap makan. Dibersihkan, di dryer, di repackaging, terus dipisahin juga mana beras yang patah dan tidak patah. Ini kan semua butuh biaya. Belum transportasi, biaya truk, logistik dan lain sebagainya. So teman-teman bisa bayangin bisnis proses padi ke beras yang ada di piring kamu gak sesimpel itu. Jadi walaupun gabah dibeli di harga 6.500, semua proses itu
nilainya ya bisa sampai 6.000 sampai 7.000-an. All in all harusnya beras itu bisa dijual di harga 14.000 per kilo. Tetapi hari ini harga eceran tertinggi beras itu ya cuma sekitar 12.500. Loh, ongkos produksinya pengusaha swasta beli dari petani di 6.500. Mereka poles segala macam, biayanya mungkin 7.000-an. Mereka itu udah habis duit 13.000 sampai 14.000 loh. Ini baru ngomong kosnya pengusaha swasta, 14.000. Sementara harga eceran tertinggi itu 12.500. Ya udah, siapa yang mau dagang kalau begitu? Ya dong. Jadi kalau lu pikir lagi, oh ternyata harga pokok produksi beras itu ada di level 14.000. Ini ngomong beras ya, di hilir. Kalau dia disuruh jual di harga 12.500 ya nggak masuk akal. Makanya teman-teman harus siap ya. Harga gabah semakin melejit, petani semakin happy, tetapi pelaku usaha alias swasta bakal semakin menjerit. Dan kalau pelaku usaha semakin menjerit, siap-siap ya konsumen itu juga bakal semakin menjerit. Dan ini sebuah bom waktu. Ini gue ingatkan nih buat pemerintahan Prabowo. Ini harus ditegur keras nih Kementerian BUMN yang mengelola BUMN Bulog ini. Kalau stok kita semakin melimpah, ini bisa jadi bom waktu karena beras itu kalau tidak cepat disalurkan, gue yakin dalam 6 bulan ke depan akan banyak beras kita yang tidak layak makan. Karena tadi serangan kutu, hama, tikus, jamur, apalagi gudang-gudangnya kan terpaksa nyerep nih. Gudang-gudang yang tidak layak pun akan dipakai karena oversupply nih, panen raya di mana-mana. Dan kalau sampai detik ini Bulog juga tidak sadar, nggak meningkatkan kapasitas mereka, kecakapan mereka buat menjual langsung beras ke pasar, ya siap-siap aja Indonesia bakal mati di lumbung pangannya sendiri di tengah swasembada pangan. Dan ini sudah pernah diungkapkan loh sama Gubernur Jawa Barat ya sejak bertahun-tahun lalu. Dia sudah mengungkapkan keresahannya terkait Bulog ini. Deddy Mulyadi itu pernah bilang Bulog ini membingungkan guys. Beli gabah nggak bisa, jual beras juga nggak ngerti. Kang Deddy Mulyadi nih KDM ya, itu udah pernah bilang. Pertama nih, Bulog itu nggak memiliki kemampuan menyerap gabah petani. Ini zaman dulu 2021. Sehingga para petani menjual hasil padinya ke tengkulak. Namun banyak tengkulak yang nggak punya modal. Jadi ada waktu tunggu buat petani kecil untuk dapat hasil penjualan gabahnya. Nah sekarang Bulog punya duit nih. Tapi yang gagal dilakukan Bulog adalah tidak maksimal menyerap gabah petani. Nah yang kedua, Bulog itu juga gagal di tahun 2021 udah diungkapkan sama KDM. Yang gagal dilakukan Bulog adalah tidak maksimal menyerap gabah petani. Karena daya serap Bulog itu rendah. Bulog seringkali membeli beras di bawah harganya tengkulak. Contoh kalau tengkulak beli gabah di harga 4.200, Bulog hanya berani beli di 3.800. Karena ya wajar aja Bulog wajib hati-hati dalam membeli gabah. Oke, selain itu menurut KDM, Bulog juga tidak mampu menjual berasnya. Katakan dia berhasil dapat gabah harga murah nih, tapi dia juga nggak punya skill menjual beras. Kita bisa lihat dari masih banyaknya stok lama yang nggak bisa keluar dari gudang Bulog. KDM udah bilang banyak beras lama tidak terpakai, berarti tidak bisa keluar sehingga mengalami kerusakan. Nah yang terakhir, Bulog itu tidak memiliki gudang dengan teknologi yang memadai untuk menyimpan beras dalam jangka waktu lama. Akibatnya, beras yang disimpan di gudang Bulog tidak bisa bertahan lama sehingga mudah busuk. Jadi teman-teman di sini kita bisa lihat, prahara Bulog ini sedemikian kacaunya udah sampai diingatkan, diwanti-wanti oleh gubernur kesayangan kita KDM sejak bertahun-tahun lalu. Dan hari ini jadi kenyataan. Ya memang Bulog sekarang bisa belanja dari petani, bisa. Bulog punya budget, punya. Tapi sekarang masalah warehouse, masalah logistik, masalah supply chain, masalah distribusi barang dari gudang Bulog keluar dari Bulog, ternyata sampai detik ini sudah bertahun-tahun tidak terselesaikan. Ini sedih banget dan gue bisa melihat memang bakal kolaps. Ini bakal jadi bahaya besar dan jadi bom waktu nih buat Prabowo sendiri. Kalau Prabowo tidak segera selesaikan ini, dia bisa dipermalukan. Swasembada pangan tapi beras langka. Sedih sekali guys. Ini sedih banget. Terus solusinya apa guys? Ya gue bisa ada solusi sih. Gampang aja. Pemerintah harus berani melakukan intervensi. Beras semakin langka di masyarakat. Bulog tidak paham distribusi beras. Gampang. Kita punya namanya Inkopat. Cabangnya ada di mana-mana. Induk Koperasi Angkatan Darat. Di setiap daerah, di setiap kelurahan itu ada nih Inkopat. Mereka punya skill untuk distribusi sampai ke daerah terpencil di Indonesia. Kenapa nggak kita gunakan aja Inkopat dengan jaringannya udah sedemikian masif. Tentara kita ada banyak, mereka juga bisa bantu untuk logistiknya. Truk-truk Angkatan Darat juga banyak bisa dipakai. TNI kan punya jaringan kantor hingga tingkat kecamatan. Contohnya misalkan Koramil.
Jadi di sini kita bisa lihat TNI bisa lebih terlibat lah untuk membantu Bulog karena Bulog gak capable, mereka gak ngerti soal supply chain. Terbukti sejak bertahun-tahun lalu. Sedih gua, sedih. Oke, pemerintah bisa manfaatkan jalur itu. Atau yang kedua, kalau Indonesia nggak ngerti dibanding berasnya dibuang di sungai, di selokan, jadi polusi. Berasnya kita hibahkan saja ke negara lain. So teman-teman bakal lihat ya, contoh kebingungan pemerintah, lu bakal lihat akan makin banyak Indonesia ngasih beras ke negara lain ya. Kemarin kita udah ngasih beras lah ke Palestina. Sebentar lagi ya semoga ya kita bisa ngasih beras juga ke Jepang atau ke Malaysia, membantu negara Thailand. Kenapa? Dibanding busuk di gudang Bulog nggak ngerti gimana pindahin beras itu ke ganggang, ke pinggir jalan, ke toko-toko retail. Bulog nggak ngerti. Tapi stok di gudang banyak, udah taruh aja ke kapal, kirim ke Jepang, kirim ke Malaysia. Biarin rakyat di sini mati sendiri, udah biarin aja lah. Memang dia nggak paham. Oh Pak, terus gimana dong nasib rakyat kita? Ya udah, kalau gitu solusi ketiga, solusi paling bodoh dan paling gampang, salurkan bansos guys. Jadi beras ini di repackaging aja, jadi kemasan 5 kilo, kemasan 2 kilo. Terus didistribusikan ke daerah-daerah yang nggak mampu buat menghasilkan beras. Contohnya ya kayak daerah Maluku lah. Nggak layak buat bertani beras. Distribusi. Jadi jadikan bansos aja ini bagi-bagi gratis dibanding busuk. Ingat bentar lagi masuk musim hujan. Udara semakin lembab. Itu beras bakal rusak. So didistribusikan aja di jalur bansos. Jadi rakyat makin cinta lagi nih sama pemerintah. Bukan karena pemerintah baik hati guys. Karena memang pemerintah bego. Gak ngerti distribusi beras ini kayak apa. Tapi ini jadi prahara gak? Iya. Kalau seandainya pemerintah mengambil jalur solusi ketiga yang gue tawarkan. Artinya akan makin banyak bansos beras yang turun ke masyarakat. Artinya akan makin banyak pengusaha swasta yang gulung tikar. Teman-teman bisa saksikan. Ramalan Benix akan menjadi kenyataan. Gue lihat akan makin banyak pengusaha beras yang gulung tikar. Ya karena wajar aja. Siapa yang bisa berkompetisi dengan beras Bulog? Iya dong. Jumlahnya masif. Mereka punya barang. Swasta gak punya barang. Siapa yang bisa berkompetisi? Terus kalau gitu gimana Pak? Cadangan beras aman, tapi lu bisa makan, belum tentu. Mereka nggak bisa distribusi. Ada solusi yang paling gampang. Apa? Solusi yang paling fair. Kalau memang Prabowo pengen mensejahterakan semua pihak, kita pakai solusi Thailand. Solusi Thailand udah di copy paste sama Prabowo, berhasil sukses besar. Ada lembaga negara belanja gabah di harga tinggi. Oke, tapi harga beras di Thailand nggak naik tinggi loh. Harga beras di Thailand murah. Kenapa bisa begitu? Ternyata lembaga yang membeli harga tinggi dari petani boleh jual ke rakyatnya sendiri di harga rendah. Bahkan di harga di bawah HPP. So di Thailand ketika terjadi swasembada pangan, konsumen happy, petani happy. Ketika harga gabah tinggi di Thailand, petani happy, konsumen juga happy. Apakah itu terjadi di Indonesia saat ini? Tidak. Karena yang terjadi adalah petani happy, Bulog happy, tapi konsumen boncos guys. So solusi yang terakhir apa? Tadi. Bulog harus berkolaborasi dengan swasta. Karena swasta yang memiliki ekosistem untuk distribusi beras. So harus dibiarkan swasta tidak bisa nih belanja beras dari petani karena kalah sama Bulog. Tapi seharusnya ya swasta dibolehkan berkolaborasi dengan Bulog untuk mendistribusikan beras Bulog. Setuju nggak kalian? Kalau Bulog ya udah ambil untung jangan tinggi-tinggi, bagilah keuntungannya dengan swasta supaya swasta bisa dapat barang dengan harga yang terjangkau dan dia tetap bisa jual dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Harga HET itu head tertinggi. Kamu setuju nggak dengan solusi gua? Atau lebih pilih solusi pertama, pakai jalur Inkopat, Angkatan Darat. Solusi kedua, kita hibahkan aja ke luar negeri. Atau solusi ketiga, bansos gila-gilaan, tebar itu hujan beras di mana-mana. Atau solusi yang keempat, Bulog harus dipaksa berkolaborasi dengan swasta supaya swasta bisa membantu distribusi sampai ke tingkat desa, ganggang, pinggir jalan sekalipun. Setuju atau enggak? Atau jangan-jangan lu punya solusi yang lebih baik nih supaya petani happy dan konsumen juga happy dan pelaku usaha di tengah juga ikut happy. Ada nggak ya solusi yang seperti itu? Segar tulis di kolom komentar di bawah ini karena gue yakin Menteri Pertanian, Bulog, dan Presiden kita juga menonton video Benix ini karena dia juga nggak mau beras kita cadangannya banyak tapi dibuang ke sungai, rusak dimakan hama karena ada lembaga pemerintah yang tidak capable di sini. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa segera share video ini dan segera subscribe dan tuliskan pendapat kamu seperti apa. Salam sehat, salam cuan, bye bye.